Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-temanku semuanya. Di sini channel Mbah Bay akan mereview perjalanan kita yang mana ini kita lakukan kemarin waktu hari Minggu ketika kita libur. Kita jalan-jalan ke kecamatan tetangga. Di sana ada salah satu wahana kolam renang yang lumayan cukup ramai kalau di kalangan wilayah kita, yaitu di wilayah Jatirogo. Jadi untuk kali ini kita akan mereview perjalanan kita dari Desa Klakeh menuju ke Kecamatan Jatirogo. Dan untuk kameranya, maaf teman-teman, kameranya agak goyang-goyang karena memang kita menggunakan alat seadanya. Oke, kita masih di dalam desa kita sendiri. Pertigaan menuju Masjid Desa Klakeh. Jadi ini dalam rangka liburan teman-teman. Kita sudah berjanji kepada anak kita kemarin waktu masih menjelang libur sekolah. Kita berjanji ketika nanti liburan tiba kita akan ajak jalan-jalan ke kolam renang. Jadi karena kita sudah memasuki liburan, kita berusaha untuk memenuhinya. Kita ajak jalan-jalan anak kita ke salah satu kolam renang yang ada di Jatirogo. Ini adalah jalan yang ada di desa sebelah teman-teman, yaitu Desa Sidotentrem, tepatnya di Dusun Gayam. Dan di depan itu ada perbaikan dam untuk saluran irigasi yang ada di Desa Sidotentrem. Untuk pemerintah saat ini lagi gencer-gencernya kalau saya lihat, enggak di Klakeh, enggak di Sidotentrem itu ada pembangunan saluran irigasinya. Dan kalau enggak salah untuk tahun anggaran ini setiap desa wajib menganggarkan 20% untuk jalan usaha tani ataupun sapras, yang mana peruntukannya adalah untuk pertanian, baik itu drainase, rabat menuju jalan usaha tani ataupun sejenisnya. Dan kalau boleh cerita, ini adalah waktu siang hari teman-teman. Jadi kita berangkatnya setelah duhur, tepatnya jam 2-an. Kita berangkat dari rumah, jadi jalanan kelihatan panas. Dan kalau boleh cerita, alhamdulillah kelihatannya hujan sudah tidak sebanyak hari-hari kemarin teman-teman. Untuk curah hujan di sini kelihatannya sudah mulai normal. Jadi ya nggak terlalu setiap hari hujan, ya tetap ada hujan tapi nggak setiap hari. Kita menuju jalan pintas teman-teman, kita melewati yaitu Desa Bendo. Jadi kita nggak lurus ke arah Ngerojo, tapi kita mencari jalan alternatif agar supaya cepat menuju lokasi. Dan selain itu, jalan yang ada di daerah Bendo sini dikelilingi oleh pepohonan sehingga suasananya nggak begitu panas. Berbeda kalau kita lurus ke Ngerojo, itu sedikit tanaman yang ada di jalan sehingga kalau siang hari terasa sekali panasnya. Tapi kalau kita lewat sini itu agak lumayan, nggak terlalu gersang-gersang amat. Di sepanjang jalan kita masih menemukan pohon-pohon yang melindungi kita ketika kita berjalan. Nah ini teman-teman, Desa Sidotentrem, yang mana sebelah kiri
itu wilayahnya ikut Desa Bangilan. Untuk yang sebelah kanan itu masih ikut Desa Sidotentrem. Jadi Desa Sidotentrem dan Desa Bangilan itu dipisah oleh jalan tadi teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ikut Desa Bangilan dan yang sebelah kanan jalan ikut Desa Sidotentrem. Lah inilah teman-teman, kita melewati tukang rosok, betapa beratnya kita untuk mendapatkan rupiah. Walaupun dengan cara seperti apapun kita wajib mensyukuri dengan apa yang kita dapatkan untuk saat ini. Jangan lupa bersyukur dan selalu bersyukur kepada Sang Holik ataupun Sang yang membagi rezeki. Oke teman-teman, ini adalah jalan yang ada di Beno ataupun masuk Desa Sidokumpul. Dusunnya Dusun Bendo. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Bendo. Jembatan ini termasuk kategorinya baru teman-teman. Dulu sebelum kita ada jembatan ini, kalau kita lewat Bendo, kalau mau ke Bangilan kita lewat bawah, kita menyeberang di sungai. Kalau nggak seperti itu ya kita lurus tadi ke arah Ngelojo, kita nggak menyeberang sungai. Tapi kalau kita memaksakan untuk lebih cepat melewat Bendo, ya terpaksa sebelum adanya jembatan tadi kita menyeberang ke bawah, melewati air yang ada di sungai tersebut. Kita cari jalan alternatif lagi teman-teman. Kita lewat Ndopya, kita lewat Dusun Ndopya. Kita nggak lurus ke Pulut, tapi kita lurus ke arah Ndopya. Kita belok ke kiri tadi. Ya karena emang cuacanya siang hari teman-teman, jadi kita berusaha agar supaya perjalanan kita menuju Jatirogo walaupun sudah siang hari tapi nggak terlalu panas amat-amat. Jadi kita berusaha mencari jalan alternatif yang banyak pepohonannya. Kameranya seperti Inul Daratista teman-teman, goyang-goyang terus. Ini adalah Dusun Ndopya teman-teman, masuk wilayah Desa Bangilan. Nah, ini perlintasan stasiun. Kalau dulu ada keretanya, sekarang sudah hilang. Itu duduk tadi, itu adalah stasiun teman-teman. Sekarang sudah dipenuhi oleh perumahan warga sekitar, dan jalurnya pun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan mereka sehari-hari, baik itu jalan menuju pertanian ataupun jalan keluar untuk menuju ke perumahan tetangganya. Lagi kita belok kiri teman-teman, kita lewat jalan jadi kita akan melewati jalan-jalan yang kebanyakan orang nggak melewatinya, karena kita mencari ini perlindungan dari sinar matahari. Jadi kita agak melewati jalan-jalan yang agak banyak pohonnya. Bahkan ini adalah jalan, bukan jalan umum teman-teman, ini jalan gang tapi kita melewatinya. Kita pelan-pelan karena ini adalah jalan gang.
Jadi kita nggak bisa sembarangan melewatinya karena kita juga harus menghormati masyarakat yang ada di kanan kiri gang tersebut. Kita pelan agar tidak mengganggu mereka. Ini jembatan yang menghubungkan dusun Karangtengah dan dusun Sambong Lombok, tapi masuk wilayah Bangilan. Kita review agak pelan sedikit. Lumayan kaget kita pada saat itu. Kita lagi jalan mau belok, tiba-tiba dari arah barat muncul Rosinya Bangilan, teman-teman. Kita pelanin, kita lihat. Kita ulangi sekali lagi, kita lebih lambatkan lagi agar supaya dia tidak ugal-ugalan. Walaupun sebenarnya juga ugal-ugalan, tapi videonya kita pelanin agar supaya posisinya itu agak lucu. Lah itu. Oh. Kita berhentiin supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Kita sudah sampai di dusun Sambong Lombok, masih wilayah desa Bangilan. Jadi untuk desa Bangilan sendiri itu banyak sekali dusunnya. Kalau kita sebutkan mungkin ada Sambong Lombok, Karangtengah, Ndopya, Pasar, atau mungkin apa lagi ya, tapi banyak teman-teman. Jadi wilayah Bangilan itu banyak dusunnya, berbeda dengan wilayah saya, itu terdiri dari satu dusun dan satu desa. Kalau di Bangilan ini terdapat kalau nggak salah 5 atau 6 seperti itu, teman-teman. Kita lewat sepanjang jalan di bantaran Sungai Sambong Lombok. Sungai Sambong Lombok tersendiri itu manfaatnya cukup besar bagi masyarakat yang dilewatinya, karena masyarakat yang dilewati Sungai Sambong Lombok ini bisa mengolah tanamannya dengan leluasa dengan memanfaatkan diesel yang dipasang. Karena yaitu tadi, teman-teman, kunci pokok dari sebuah pertanian selain petaninya yang rajin, kalau didukung dengan itu, salah satunya adalah sungai, itu bisa membuat para petani makmur karena bisa mengolah tanahnya dengan leluasa dan dibantu dengan adanya air yang ada di sepanjang sungai ini. Kalau di wilayah kita itu nggak ada sungai, jadi kadang kalau hujannya nggak turun setiap hari, kita dalam setahun cuma tanam padi sekali. Tapi kalau curah hujannya agak tinggi, ya kita biasanya 2 kali. Tapi kalau untuk masyarakat di sekitaran sungai ini, biasanya cuaca curah hujan banyak ataupun enggak, biasanya tetap 2 kali karena dibantu dari irigasi yang ada di sungai tadi. Ini masih wilayah Bangilan, teman-teman, tapi sebentar lagi kita akan sampai di desa Jambangan atau Gedung Jambangan. Dan kalau boleh kasih tahu, ini juga salah satu jalan menuju wana wisata yang ada di hutan yang airnya panas, yaitu Nganget, teman-teman. Jadi mungkin masyarakat ataupun penonton kalau mungkin pernah ke Nganget, kalau dari arah Bangilan biasanya akan melewati jalanan ini.
Karena Nganget pun sendiri itu kalau wilayah KPH perhutaninya itu wilayahnya masuk wilayah Kenduruan, tapi akses masuknya kita bisa lewat dari tadi desa tetangga, desa Sidotentrem, ataupun desa ini, desa Jambangan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Tapi untuk wilayah kehutanannya atau wilayah dari tempat wisata Nganget itu sendiri masuk wilayah Kecamatan Kenduruan. Tapi wilayahnya berbatasan langsung dengan Bangilan karena emang lokasinya jauh dari perumahan yang ada di Bangilan ataupun dari Kecamatan Kenduruan. Letaknya di tengah-tengah di hutan, tapi kalau masuk wilayah pertanahannya itu masuk wilayah Kecamatan Kenduruan. Jalanan di sini sepi karena memang ini adalah jalan alternatif, kita nggak melewati jalan raya. Sebenarnya kalau kita lewat jalan raya itu lewat tadi Ndopia lurus juga sampai Karangtengah, akhirnya menuju ke pertigaan Sotos dan seterusnya. Tapi kita akan menyebal mencari jalan yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan, dan yang pastinya nggak terlalu panas-panas amat karena kita berangkatnya siang hari. Teman-teman ya, ini sudah memasuki perkampungan yang ada di desa Kedung Jambangan. Desa Kedung Jambangan, desa yang paling ujung barat, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kenduruan.